Veteran Augustus Aurora adalah wujud penyihir dari Toya Hachijo dan telah menyaksikan pertandingan Beatrice sebelumnya. Dia pertama kali muncul di Dawn of the Golden Witch. Walaupun dalam pengskalaan saat ini dia berada di tier 1B atau 1A, Veteran adalah salah satu karakter waifu yang kuat. Dia mengendalikan kota buku. Kota buku itu adalah alam realitas tertinggi yang dikenal di alam penyihir. Kota itu memiliki buku-buku yang jumlahnya tak terbatas, yang berisi hal-hal seperti cerita, narasi, kosmologi Umineko yang serupa, dan lain sebagainya. Ya, dia telah mencapai atau mungkin telah berada di level pencipta. Tapi, seberapa kuatkah Veteran Augustus Aurora? Dan apa yang menjadikannya begitu kuat? Sebelum masuk ke bagian itu, mari kita kenalan dulu dengannya. Dia disebut juga sebagai penyihir agung yang gemar menonton teater, drama, dan menonton pertunjukan lainnya. Hobinya ini telah lama dia tekuni di sela-sela kegabutannya. Ya, bisa dibilang waifu ini udah bosan hidup setelah hidup selama ribuan tahun lebih dan terus-menerus mengulang siklus hidup dan mati. Di masa lalunya, ia pernah menjabat sebagai master untuk beberapa permainan sebagai penyihir legendaris. Tetapi legenda, kejayaan, dan kenangannya telah lenyap di masa lalu dan terlupakan dimakan waktu. Yang tersisa hanyalah medali yang dikenakan di dadanya yang menyimpan kenangan itu. Oh iya, jika teman-teman perhatikan, benda yang berbentuk seperti tapal kuda yang mengambang di kepalanya itu bukanlah sekedar hiasan atau gimmick. Itu adalah alat bantu ingatan. Benda ini merekam nama, penampilan, dan aspek lain dari kepribadiannya. Tanpa ini, mungkin dia sudah tidak akan menjadi dirinya sendiri seperti yang dulu kala. Sorry to say, ya, itu karena dia begitu tua sehingga dia tidak mampu mempertahankan individualitasnya sendiri tanpa alat ini. Veteran muncul sebagai wanita dewasa dengan rambut ungu tua yang ditata dengan potongan hima klasik. Matanya berwarna ungu dan tubuh yang proporsional. Dia hampir sama tingginya dengan Alkina Dimitrescu atau setinggi ring basket. Selain itu, dia selalu menunjukkan sikap tenang dan santai. Dia memancarkan aura kebijaksanaan dan kekuatan. Namun ekspresinya mungkin menunjukkan sedikit kenakalan jika dia merasa terhibur oleh sesuatu atau berubah menjadi sedikit termenung ketika dia merenungkan cerita yang dia tonton sebagai penonton teater. Tetapi ada kalanya wajahnya itu juga dapat menyeringai dengan kejam, seperti yang terlihat dalam manga. Dia hampir tidak pernah terkejut oleh apapun. Dia mengenakan gaun pesta tanpa tali berwarna merah muda, terang yang menyerupai kimono Juni Hitoe. Namun, lapisannya tampak seperti garis-garis berwarna hijau, biru, dan merah dalam beberapa adaptasi. Aksesoris seperti selempang berwarna kuning dililitkan di sekitaran roknya. Gaun tersebut ditahan oleh obi magenta formal dengan bantalan merah, dilengkapi dengan obi jema merah dan putih. Terkadang dia juga membawa tongkat loh. Mirip dengan rekan manusianya, Veteran berbicara dengan cara yang fasih dan sedikit merendahkan. Dia sering menyebut manusia lain sebagai anak manusia. Dia menganggap manusia begitu rendah, sehingga dia bahkan tidak mengakui nama mereka. Apalah arti nama kita? Ya, seperti penyihir lainnya, Veteran menganggap kebosanan sebagai penyakit fatal dan suka membaca cerita untuk menyembuhkannya. Sebagai penyihir dengan pangkat pencipta, Veteran mampu menciptakan apa saja, memutarbalikkan dunia naratif secara keseluruhan. Veteran tidak hanya dapat manipulasi dunia manusia, dunia meta itu sendiri juga tunduk pada keinginannya, karena ia dapat mengubah kejadian bahkan saat kejadian itu terjadi padanya. Dia memiliki pengawal pribadi yang terdiri dari para penguasa dari berbagai dunia yang mengambil bentuk kucing sebagai penghormatan kepada tuannya. Mereka mampu menggambar lingkaran sihir dan melantunkan mantra. Veteran memiliki kelemahan yang terletak pada perangkat memorinya. Itu karena perangkat memorinya itu yang menyimpan semua hal tentang penampilan, kepribadian, mantan-mantannya, dan juga ingatannya. Jadi, jika kita merusak alat itu, kita dapat mengakibatkan dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Veteran dikatakan telah menciptakan Bernkastel dari kucing peliharaannya dan mengirimkannya ke seluruh lautan pecahan untuk mencari cerita yang dapat menyembuhkan kebosanannya. Di masa lalu, alat memori Veteran itu juga pernah rusak, yang mengakibatkan penampilan dan kepribadiannya berubah. Veteran telah mengumpulkan banyak cerita dalam rentang hidupnya yang panjang dan telah mengumpulkannya di kota buku. Sebuah wawancara menunjukkan bahwa Veteran dulunya adalah seorang yang tidak berdaya dan meninggoy ketika ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kehendak bebas dan sedang dimanipulasi oleh suatu tatanan yang lebih tinggi. Setelah menjadi seorang penulis dan menulis dirinya sendiri dalam ceritanya sendiri, Veteran akhirnya memperoleh kehendak bebas yang sebenarnya dan dia hidup kembali.
Pada suatu waktu, Veterin pernah mengambil wujud sebagai penulis, yaitu Tohya Hachijo di dunia manusia, dan bertemu dengan Ence dan Amakusa ketika mereka mengunjunginya. Veterin menjelaskan bahwa dia mengamati permainan Beatrice melalui mata Battler. Tetapi sekarang setelah dia menjadi Game Master, dia tidak lagi cocok sebagai pengamat. Untuk itu, Veterin memanggil Ence untuk bertindak sebagai reader untuknya, sehingga dia masih bisa menikmati cerita dan mencapai kebenarannya sendiri. Ence setuju dan menjadi reader Veterin, mengetahui bahwa dia akan diperlakukan sebagai Miko-nya dan melindunginya dari bahaya sampai dia selesai. Saat Ence membaca, ia dan Veterin menghentikan cerita di beberapa titik untuk membicarakan apa yang sedang terjadi. Mereka berdiskusi tentang karakter dan kejadian, termasuk makna kematian yang berbeda. Dalam manga Veterin versus Lambda, Lambda Delta, Battler, dan Ence meluncurkan serangan ke kota buku untuk mengambil buku harian Eva. Veterin mengetahui rencana mereka, tetapi dia membiarkannya terjadi karena sesuai dengan rencananya. Lambda kemudian menyerang Burn lagi, dan Veterin memperingatkannya untuk tidak melanjutkannya. Tetapi Lambda kemudian mengabaikannya dan bersiap untuk menyerang perangkat memorinya, berharap dia bisa menghentikannya. Namun, Veterin menghentikan cerita, dan kemudian dia melompat ke akhir pertarungan dan membuat Lambda terbanting ke rak buku dan anggota tubuhnya jatuh. Veterin Augustus Aurora berada di tingkat Hyperverse yang berdiri di atas semua orang dalam cerita Umineko dan menganggap keseluruhannya sebagai naskah buku yang dapat diedit dan dimodifikasi sesuka hatinya. Dia melihat penyihir dan wilayah mereka sebagai bidak catur. Dia berada sebagai prinsip dasar dunia, yang digambarkan sebagai pilar yang menopang alam semesta. Tempat hukum dan kekuatan universal diturunkan dan melaluinya hukum dan kekuatan tersebut dipertahankan. Perbedaan antara dunia manusia dan domain tertinggi digambarkan tidak berarti baginya. Sebagai pencipta, dia sepenuhnya tak terbatas dan tanpa batasan dan pembatasan eksistensial apapun, melampaui lapisan tak terbatas yang membentuk dunia Umineko. Kecepatannya tidak terukur. Dia berada di atas domain penyihir dan semua batasan. Dia bahkan dapat menghentikan skrip lebih cepat sebelum Lambda Delta beraksi. Setelah lama melampaui alam penyihir dan mengakses domain yang lebih tinggi, Veterin memiliki kekuatan untuk memandang rendah seluruh keberadaan sebagai naskah cerita yang dapat dengan mudah dimodifikasi dan ditulis ulang sesuai keinginannya. Dia dapat melumpuhkan narasi itu sendiri dengan cara yang mirip seseorang yang berhenti untuk membalik halaman buku dan menuliskan skenario yang diinginkannya. Kemampuan ini juga dimiliki oleh manifestasi dan proyeksinya yang lebih rendah di domain yang lebih rendah, yang memungkinkan mereka untuk menulis ulang dan mempengaruhi alur cerita dari dalam juga. Dia memiliki teknik khusus di metadunia, yaitu pernyataan yang ditandai dengan warna tertentu yang seringkali terwujud sebagai senjata konseptual yang secara langsung menargetkan keberadaan musuh dalam upaya untuk menyangkalnya, dan dengan demikian mustahil untuk dihindari secara fisik. Dia memaksa lawan untuk melawan argumen penyerang dengan kebenaran lain, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh kebenaran bersifat konseptual, bukan fisik semata. Red Truth, kebenaran objektif yang tak terbantahkan, yang tidak memerlukan bukti atau pembuktian untuk menunjukkan keabsahannya. Intinya, Red Truth mengambil kemungkinan yang tak teramati, yang ada bersamaan dengan kemungkinan yang tak terhingga dan menegaskannya sebagai kebenaran hakiki yang mampu sepenuhnya menyangkal keberadaan, tubuh, dan jiwa lawan. Dan kemudian dapat mengirim mereka ke kedalaman kelupaan tanpa harapan untuk pulih. Ada banyak sekali transendensi High 1A yang tak terbatas di atas alam ini. Begitu banyaknya sehingga makna bawah dan atas sama sekali tidak ada. Veterin melampaui lapisan ini juga dengan tingkat yang sama, di mana setiap lapisan melampaui satu sama lain. Wilayah tempat Veterin ini disebut sebagai alam para dewa, yang melampaui semua hal yang baru saja disebutkan sebelumnya. Veterin sangat kuat dan mampu memanipulasi plot, dan dia juga melampaui alam penyihir dan mampu mengendalikan narasi dan cerita. Veterin bukanlah yang terkuat dalam verse-nya. Dia adalah yang kedua setelah sang pencipta. Sang pencipta adalah dia yang duduk di atas. Jadi dia bukannya tidak terbatas karena ada seseorang atau sesuatu di atasnya. Veterin bukanlah seorang pencipta. Mereka adalah dua makhluk yang berbeda. Veterin memang mencapai alam pencipta, tetapi dia hanya menyentuh batas terakhir dari alam pencipta ini. Bagaimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar.